Shalom. Halo anak-anak. Pada belum buka semua nih, betul nggak Bu Berlia, Pak Jamal? Kayaknya belum pada buka semua nih. Iya. Mana nih? Ada Ayo. yang off kameranya. Coba. Belum buka semua, belum buka semua. Nah, itu belum buka kamera semua tuh. Ayo, para pres mau ngomong sesuatu, balas ya. Shalom anak-anakku sekalian. Shalom. Selamat pagi. Thank you pagi. yang balas, thank you. Di situ ada Alex tuh yang Bapak lihat. Thank you semuanya. Apa kabar kita semua? Apa kabar? Ya, puji Tuhan pada hari ini kita kembali masuk ke dalam ibadah kebaktian siswa. Kali kesekian kita boleh bertemu. Dan saat ini Bapak meminta dengan penuh kasih kepada setiap kita, baik itu Bapak Ibu Dewan Guru, karyawan, baik itu anak-anak Bapak sekalian yang Bapak kasihi, yang Bapak banggakan, anak-anak SMA Kristen Tiara Kasih. Jika ada hal-hal yang kemungkinan bisa merintangi kalian, untuk saat ini kita boleh belajar berbakti di hadapan Tuhan dengan penuh respek, penghormatan, dan ketertiban. Saya minta dengan kasih kita singkirkan sejenak handphone kalian mungkin yang akan mengganggu jalannya ibadah kita, singkirkan sejenak. Mari kita belajar fokus untuk boleh menghadap Allah dalam ibadah dan persekutuan kita pada pagi hari ini. Saat ini saya mengajak teman-teman untuk secara pribadi bersaat teduh. Minta Allah terus menolong kita, menyertai kita, untuk kita boleh belajar berbakti di hadapan Tuhan yang hidup itu dengan baik. Amin. Sekali lagi saya meminta dengan penuh kasih kepada seluruh kita yang berada di tempat kita masing-masing untuk boleh membuka kamera kita, baik itu Bapak Ibu Dewan Guru maupun anak-anakku sekalian yang terkasih. Kita sama-sama boleh belajar bergembira, bersuka cita, dan menyatakan kehebatan Allah kita, keheranan Allah kita yang sangat luar biasa. Karena Allah memberikan segala sesuatunya bagi kita dan tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak bersyukur di hadapan Allah. Segala puji dan syukur hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Mari saya undang semua anak-anak dan kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Kita sama-sama pujikan lagu ini. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kita berdiri yuk. Yuk berdiri. Yuk berdiri yuk anak-anak. Masih banyak yang duduk nih. Para pres lihat masih banyak yang duduk. Kita berdiri. Kita berdiri. Bapak Ibu Dewan Guru kita berdiri. Kita berdiri semua, kita berdiri semua. Yuk kita berdiri. Kita berdiri dulu teman-teman. Yuk. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Katakan
suara dan kemampuan kita untuk boleh menyembah Allah, bersyukur kepada Allah. Yuk kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan penuh semangat dan sukacita di hadapan Tuhan. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kaulah yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorak haleluya. Oh, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Ungkapkan sukacitamu. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetap dalam posisi berdiri. Sahabat-sahabat muda yang terkasih, masih tetap dalam keadaan berdiri. Mari saat ini kita datangi hadirat Allah. Pernahkah tersadar dalam dirimu, dalam diri kita masing-masing, bahwa ketika saat ini kita masih boleh berdiri, saling menatap, sekalipun kita terpisah, tidak bersama dalam sebuah persekutuan di tempat yang sama, tapi dalam waktu yang diizinkan Tuhan, saat ini kita menjadi manusia-manusia yang begitu bersyukur dan beruntung karena kita diberikan kesempatan untuk boleh menjalani kehidupan kita sampai jam detik kehidupan kita saat ini. Anak-anakku, sahabat-sahabatku, teman-teman guru, siapakah kita yang saat ini tidak berani belajar mengatakan, Kau begitu besar dalam hidup kami, Kau begitu luar biasa dalam hidup kami. Banyak hal yang tidak bisa terkatakan dan terungkapkan dalam sebuah peristiwa demi peristiwa dalam kehidupan kita yang sudah Tuhan berikan menjadi sebuah anugerah terindah buat kita. Karena benar, karena benar, karena benar, Kau adalah pribadi yang terindah dalam kehidupan kami. Mari sembah Allah kita. Mari sembah Allah kita yang memberikan kita kenikmatan yang luar biasa, anugerah yang luar biasa itu. Tak mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Katakan, Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau,
besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis, yang di dalam hidup kita. Katakan kita mencintai Allah kita. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lidah tak mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari kita semua katakan bahwa Allah adalah pribadi yang termanis dalam hidup kita. Kau yang termanis Di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau karena Kau Allahku. Kau namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lidah tak mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Bu Berli akan memimpin dalam doa penyembahan di hadapan Tuhan. Mari anak-anak, kita berdoa. Benar Bapa, Engkau yang terindah. Benar Bapa, tiada Allah seperti Engkau, yang begitu besar kasih setiamu kepada setiap kami. Meskipun saat ini ya Bapa, Engkau tahu hati dan pikiran kami Bapa. Apakah kami sungguh-sungguh menyembah-Mu, menaikkan rasa syukur kami kepadamu, memuji Engkau Bapa dalam surga. Kami bersyukur Tuhan, meskipun kami tak layak ya Bapa, namun Engkau layakkan kami untuk kami boleh menghampiri-Mu. Bapa dalam surga, saat ini Tuhan berkati hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami boleh benar-benar masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan boleh belajar memperbaiki diri kami ya Tuhan,
dengan firman-Mu. Bapa dalam surga, berkati ibadah pada pagi hari ini. Kiranya ibadah ini hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Biarlah ibadah ini juga Tuhan memperbaharui hidup kami, sehingga kami terus mengasihi Engkau layak di hadapan-Mu. Kami serahkan kebaktian kami pada hari ini. Kiranya Engkau yang memberkati. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Ibrani 4 ayat 16 mengatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Mendapatkan pertolongan kita pada waktu Tuhan, waktu yang terindah yang Tuhan berikan buat kita. Saat ini mari kami mengajak, Bapa mengajak setiap kita secara sadar sebagai manusia yang lemah, yang tidak pernah luput dari dosa dan pelanggaran. Ketika kita diizinkan oleh Allah untuk boleh masuk ke dalam tahta hadirat Allah, berbakti kepada Allah, maka mari saya mengajak setiap kita untuk boleh mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Dengan sungguh-sungguh kita minta Allah mentahirkan setiap kita, supaya kita boleh kudus dan diizinkan Allah untuk layak masuk ke dalam rahmat dan kasih karunia Allah yang luar biasa itu. Jiwaku terbuka untuk Tuhan. Biarlah ini menjadi lagu sekaligus doa kita, pengakuan kita di hadapan Tuhan atas keberdosaan dan kelemahan kita sebagai manusia. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sikap doa kita. Jiwaku terbuka. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Kita meminta Allah untuk boleh menyelidiki hati kita dan menyatakan segala perkara yang terjadi dalam kehidupan kita. Minta pertolongan Allah untuk menyingkapkan segala sesuatu yang tersembunyi, yang terselubung, sehingga Allah mengizinkan kita untuk boleh layak berada di hadirat Allah, di hadapan Allah yang luar biasa. Kita janjikan pujian jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Bapa di surga, pujian yang begitu singkat, Ya, syair yang begitu pendek, tetapi Tuhan, itu menjadi pernyataan dari hati kami, bahwa ini kami Tuhan, tidak ada yang dapat kami sembunyikan di hadapan-Mu. benar. Semuanya terbuka di hadapan-Mu ya Tuhan. Yang tersembunyi di mata manusia, bahkan di mata orang-orang yang terdekat dengan kami, Engkau mengetahui semuanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam nama Yesus Kristus, inilah pengakuan kami. Singkapkanlah segala dosa dan kesalahan yang kami simpan rapat-rapat di dalam diri kami. Amin. Dan Roh Kudus bersihkan kami, sucikan kami dengan kuasa darah anak domba Allah, untuk kami boleh terus layak menjadi anak-anak Allah. Ya Tuhan, kami mengaku
bahwa kami ini orang-orang yang penuh dengan kesalahan dan dosa, yang seringkali kami lebih mengikuti keinginan kami, nafsu kami, daripada kami mengikuti dan taat akan kehendak dan rencana Tuhan di dalam hidup kami. Kami lebih mengikuti apa yang menyenangkan buat kedagingan kami, yang menyenangkan diri ego kami. Tuhan Yesus, inilah setiap kami datang tertunduk malu di hadapan-Mu. Ampunilah kami Tuhan. Ampuni kami. Layakkan kami untuk boleh terus menikmati kasih karunia-Mu, menikmati berkat seperti ini bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh dengan belas kasihan itu, yang telah mengampuni kami telah berdoa. Amin. Amin. Yang menjadi berita anugerah buat kita pada hari ini diambil dari Mazmur pasal 103 ayat 8 sampai dengan 14. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa-dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini adalah debu. Bersyukur Tuhan mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Firman Tuhan akan menjadi kekuatan kita terus-menerus, rel dalam kehidupan kita, yang mengarahkan kita tentang bagaimana kita punya cara pikir, cara ucap, bahkan cara bertindak. Teman-teman, sebentar kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tema untuk firman Tuhan pada hari ini adalah Aku, Gambar dan Rupa Allah, yang akan dibawakan oleh sahabat Parafles yang pernah bersama dengan Parafles di SMA Kristen Tiara Kasih, menjadi guru agama di sekolah kita yang tercinta ini, Ibu Pendeta Tanti. Mempersiapkan hati dan pikiran kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, masuk dalam pembelajaran firman Tuhan. Kita pujikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kita persiapkan hati kita yuk anak-anak. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Puji Tuhan. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini.
bagian ini sekali lagi. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini, meminta curahan urapan-Mu Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap, hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan kami, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menciptakan kami seturut rupa dan gambar-Mu. Bersyukur karena hari ini kami boleh bersama-sama memuji Tuhan dan akan belajar dari firman Tuhan. Hamba berdoa dari tempat ini Allah Roh Kudus menolong setiap kami, para siswa yang mengikuti di rumah, para guru dan juga mungkin orang tua yang mengikuti. Tuhan lawat, Tuhan memberkati sehingga kami semua menikmati kebenaran firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa menyambut firman Tuhan. Amin. Shalom, selamat pagi para siswa yang ada di rumah yang dikasihi Tuhan Yesus, Bapak Ibu guru dan juga orang tua murid yang mungkin mengikuti. Dengan sukacita saya menyapa kita, salam sehat semuanya, Tuhan memberkati kita. Para siswa yang dikasihi oleh Tuhan, sama-sama hari ini kita mau belajar dari satu kebenaran firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-26. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26, Ibu bacakan untuk kita, demikian sabda Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dengan setia dalam kehidupan kita. Para siswa yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu guru yang juga dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita bicara tentang aku adalah rupa dan gambar Allah, atau bahasa kerennya yang sering kita dengar, image of God. Kalau kita dengar aku adalah rupa dan gambar Allah, apa yang terlintas di kepala kita? Saya ini rupa dan gambarnya Tuhan, gambarnya Allah.
Maksudnya apa ya? Begitu ya. Anak-anak kekasih Tuhan, manusia kalau tadi kita perhatikan ayat yang sudah Ibu baca buat kita, jelas berbicara Tuhan berfirman bahwa baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, apa sih artinya manusia kita ini yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Atau ada pengertian kata imago Dei. Nah, hari ini Ibu ingin membagikan buat kita. Aku diciptakan serupa segambar dengan Allah. Itu tidak menunjuk kepada hal fisik kita. Next, tidak menunjuk kepada hal fisik kita yang nampak secara lahiriah, melainkan kepada sifat dan otoritas yang kita miliki. Sekali lagi, aku adalah rupa, gambar dan rupa Allah, tidak menunjuk kepada fisik, tapi bicara bahwasannya kita memiliki, diciptakan seturut dengan sifat dan juga otoritas yang ada pada diri Allah. Nah, kata gambar atau image itu memberi pengertian bahwa manusia kita ini ya dijadikan khusus dari kemuliaan Allah sendiri. Artinya apa anak-anak kekasih Tuhan? Kita ini spesial. Diciptakan bukan mirip apa-apa yang ada di muka bumi ini, tapi diciptakan sesuai teladan Allah, rupa dan gambar Allah. Ya, sehingga kita menyerupai Allah dalam sifat dan otoritas yang ada dalam diri Allah itu sendiri. Nah, selanjutnya keserupaan itu nampak dalam kurang lebih dalam 7 hal. Keserupaan itu nampak dalam hal yang pertama, bahwasannya manusia itu sebagai makhluk rohani. Ini tidak ditemui dalam ciptaan yang lain, hanya pada kita manusia. Kita itu diciptakan sebagai makhluk rohani yang bisa bersekutu, bergaul dengan Allah, berbicara dengan Tuhan. Kalau sekarang kita tahu cara kita bergaul dengan Tuhan, dengan Allah itu caranya kita berdoa. Tadi kan kita menyapa Tuhan, Bapa kita, sahabat kita. Karena kita diciptakan seturut dengan rupa dan gambar Allah, memiliki spiritual, memiliki roh, spirit. Lalu yang kedua, keserupaan dalam penciptaan manusia itu diciptakan serupa segambar dengan Allah. Ini bicara sebagaimana manusia itu adalah makhluk yang berintelektual. Kita punya akal budi, kita bisa berpikir. Itu tidak dimiliki dalam ciptaan yang lain. Lalu keserupaan yang ketiga, bahwa manusia itu adalah makhluk yang bermental. Kita punya kehendak, kita punya mentalitas, dan itu tidak ada dalam ciptaan yang lain. Yang keempat, kita adalah manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, membuktikan kita ada sebagai makhluk yang bermoral. Kita tahu kebenaran mana yang baik, mana yang tidak. Kalau ciptaan yang lain, contoh simpel kucing, ya, yang mungkin kita pelihara atau kita lihat kucing yang liar, ada ikan punya orang, disabet saja karena dia nggak tahu itu baik atau enggak, tidak punya moral, begitu ya. Beda, manusia diciptakan serupa segambar dengan Allah, menunjukkan betapa dia juga adalah makhluk yang bermoral. Lalu yang berikut, manusia sebagai makhluk yang punya emosi, punya perasaan, bisa berempati, bisa bersimpati kepada sesamanya. Itu membuktikan bahwa kita mewarisi apa yang ada dalam diri Allah. Allah kita tuh Allah yang sangat berperasaan, peduli dengan kita, peduli dengan kebutuhan dasar kita. Tuhan Allah tidak hanya simpati, tapi sungguh tahu merasakan apa yang kita alami dan selalu siap menolong kita. Dan itu juga ada dalam diri setiap manusia ciptaannya, rasa simpati, empati kepada sesama. Lalu yang terakhir, manusia itu memiliki keserupaan dengan Allah nampak dalam hal keberadaannya sebagai makhluk sosial. Kalau kita perhatikan tadi dalam ayat 26 itu, seperti ada sebuah musyawarah. Tuhan bilang, baiklah kita menjadikan manusia. Ya, Tuhan Allah tuh berdiskusi, bermusyawarah dengan satu mufakat bahwa mereka bersekutu menciptakan manusia.
Nah, manusia yang diciptakan itu juga akhirnya hadir sebagai manusia yang bisa bersosialisasi dengan baik, bisa bersekutu. Ya, jadi pada dasarnya manusia diciptakan serupa dengan Allah, tidak boleh hidup sendiri. Tapi dia harus hidup dalam komunitas, hidup bersosialisasi dengan baik. Nah, itu yang kita bisa pahami dari pengertian keserupaan yang nampak dalam keberadaan kita. Nah, karena itu, next, semua manusia kalau kita lihat gambar di layar kita, dari usia belia sampai sudah encek-encek, udah tua, ya, itu semua sungguh diciptakan serupa segambar dengan Allah, dan keberadaan kita semua dari usia belia sampai tua itu di hadapan Allah, next, semua istimewa. Nah, para siswa yang dikasihi Tuhan, apapun keberadaan kita, kita semua istimewa dan kita memiliki derajat yang sama di hadapan Tuhan. Nah, karena itu kita perlu bersyukur kepada Tuhan, diciptakan mulia, lalu diciptakan serupa segambar dengan Allah, kita istimewa. Bu Tanti mau bilang kita ini masterpiece-nya Allah, mahakaryanya Allah. Dari semua ciptaan, kita adalah mahakaryanya Allah. Nah, kalau sedemikian kita menjadi mahakaryanya Allah, maka yang menjadi penting saat ini bagaimana kita melihat diri kita, yang adalah rupa dan gambar Allah. Itu menjadi penting. Bagaimana masing-masing kita melihat diri kita. Setelah kita lihat diri kita, bagaimana kita melihat Tuhan? Lalu bagaimana kita melihat sesama kita? Ibu mau katakan, orang yang tidak sanggup melihat dirinya dengan baik, dia akan sulit melihat Tuhan. Dia akan sulit melihat orang lain dengan baik. Karena itu penting hari ini kita tahu bahwa kita itu diciptakan serupa segambar dengan Allah, makhluk yang mulia, mahakarya, yang memiliki sifat Allah, memiliki kuasa. Karena itu kita harus bangga dengan keberadaan kita. Kita harus bersyukur dengan keberadaan kita. Jangan lihat fisik kita. Kok saya kok nggak sehitam Bu Tanti ya? Contohnya, kok saya nggak seputih Pak Raffles ya, dan sebagainya. Ya. Lalu kita mulai minder, kok saya nggak sebelok Bu Tanti ya? Lalu kita mulai minder menjadi orang yang nggak mau bergaul. Itu keliru. Hari ini sekali lagi aku adalah rupa dan gambar Allah, tidak bicara soal fisik, tapi soal sifat-sifat Allah yang ada dalam diri kita yang kita warisi, juga kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, lalu kenyataannya anak-anak yang dikasihi Tuhan, para guru yang dikasihi Tuhan, kalau kita begitu mulia di hadapan Tuhan, tapi ada satu sesi dalam kehidupan manusia, gambar Allah itu yang ada dalam diri kita itu juga sempat rusak, pernah hilang. Kapan? Ya, ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Kejadian pasal 3. Ya, gambar Allah itu menjadi rusak karena dosa. Akibatnya manusia itu mati. Bukan mati fisik saja tapi terpisah dari Allah. Dia tidak sanggup lagi melihat Allah dengan baik. Dia tidak sanggup lagi melihat sesamanya dengan baik. Dia tidak sanggup lagi melihat dirinya bahwa adalah hal yang baik. Nah, ini slide berikut memberikan kita gambaran. Next, bahwasannya dosa itu berperan luar biasa. Membuat kita terpisah dari Allah yang maha baik itu, yang menciptakan kita menjadi ciptaan yang sungguh amat baik itu. Dosa membuat kita tidak lagi menghargai diri kita. Bahwa saya ini gambar Allah yang mulia loh. Karena itu saya gambar Allah yang mulia, saya harus bangun pagi, saya harus rajin mandi, praktisnya begitu ya. Saya harus merawat kebersihan tubuh saya karena saya ini ciptaan Allah yang paling mulia. Tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ketika manusia melanggar perintah Allah, karena Alkitab berkata dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah, manusia sudah tidak lagi memperlakukan dirinya dengan baik. Ya, manusia tidak lagi sanggup melihat Allah dengan benar. Manusia tidak lagi bisa memperlakukan sesamanya sebagai gambar Allah yang baik. Anak-anakku ingat ya, kalau baca Kejadian pasal 3, waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan kan cari mereka bersembunyi dari Allah. Terus Tuhan cari, Adam, Adam di manakah engkau? Ya,
Tuhan menemui mereka, terus apa? Adam salahin siapa? Salahin Hawa kan? Ini perempuan yang kau tempatkan di sisikulah yang membuat berdosa dan lain sebagainya. Saling menyalahkan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Tadi kalau di awal, Tuhan menciptakan kita sebagai rupa dan gambar Allah, mewarisi sifat Allah yang maha baik, maha kasih, mengasihi dan sebagainya. Tapi dosa itu membuat kita menjadi orang yang egois. Dosa membuat kita menjadi orang yang tidak sanggup lagi melihat orang lain sebagai gambar Allah yang perlu kita kasihi, perlu kita hargai, perlu kita hormati. Dan manusia sepanjang itu berusaha, tapi tidak sanggup mengatasi persoalan bahwa rupa dan gambar Allah dalam dirinya rusak karena dosa. Nah, akibat dosa, slide berikut, itu jelas ada 5 hal. Dosa membuat putusnya hubungan manusia dengan Allah. Dosa membuat manusia malu, takut untuk berjumpa dengan Allah. Lalu dosa juga membuat manusia putus hubungan yang baik antar manusia dengan sesamanya, juga dengan alam. Ya, dosa membuat juga manusia itu diperbudak, dikuasai dengan kejahatan. Ya, lalu yang terakhir, dosa itu membuat kita, gambar Allah yang mulia itu kena hukuman, ya, kena murka Allah, yang akhirnya nanti hidup itu nggak enak, bahkan di akhirat nanti menikmati siksaan. Padahal kalau dipikir-pikir, kita yang adalah mahakaryanya Allah, diciptakan begitu mulia, harusnya di bumi ini menikmati golden moment, menikmati masa-masa emas, karena kita adalah luar biasa ciptaan Allah yang baik. Nah, tapi dosa merubah itu semua. Nah, slide berikut kita bisa lihat. Ini gambaran. Slide berikut ya. Dosa membuat hubungan kita dengan Allah jauh, terpisah. Dosa perusak hubungan manusia dengan Allah. Lalu slide yang berikut, dengan sesama ya rusak. Slide berikut kita bisa melihat ya, ada bully-bully yang terjadi. Ya, kalau kita tahu bersama anak-anak ya, ada bully secara verbal, secara fisik. Verbal itu yang kita suka lihat teman kita ngomong, wah nggak kece pendek, ya bisulan, lain sebagainya, so cantik. Padahal teman kita sudah tampil dengan sedemikian rupa. Tapi itulah dosa membuat kita nggak sanggup menghargai, kita bully teman kita. Lalu secara fisik tuh nyata, dosa membuat kita berani memperlakukan sesama kita secara semena-mena, bisa pukul, melakukan sesuatu yang kita suka. Nah, ini akibat dosa, kita melanggar hukum Allah. Ada juga kan sekarang bully ini ya di media sosial ya, kita gosip, kita sampaikan berita-berita yang nggak benar tentang sesama kita. Nah, itu mencerminkan wujud daripada dosa yang merusak kehidupan kita sebagai rupa dan gambar Allah. Lalu yang slide berikut, tidak hanya dengan sesama, dosa membuat hubungan dengan diri sendiri pun menjadi rusak. Sudah sekece apapun, sudah sebaik apapun yang tadi Tuhan bilang sungguh amat baik, kita masih kurang nih. Kok saya kurang tinggi ya? Kok saya kurang bagus ya? Dan akhirnya kita menjadi pribadi yang minder. Orang minder itu jangan dikira baik. Orang minder itu orang yang sebenarnya lupa bahwa dia dalam masterpiece-nya Allah. Orang yang sebenarnya tidak mengakui Allah menciptakan dia sungguh amat baik. Nah, ini akibat dosa. Merasa tidak puas dengan diri sendiri lalu mau jadi orang lain. Nah, sebenarnya itu pengaruh daripada pelanggaran terhadap hukum Allah. Nah, tapi apakah manusia bisa menyelesaikan semua itu? Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ternyata tidak. Manusia membutuhkan pemulihan. Manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, lalu gambar dan rupa Allah itu sempat rusak, hilang karena dosa, itu membutuhkan pertolongan daripada Allah sendiri yang adalah pencipta. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 24 jelas. Ia sendiri atau Tuhan sendiri telah menanggung dosa kita pada tubuhnya di kayu salib, supaya kita mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Ibu mau bilang bahwa manusia kita
yang belum bertemu dengan Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus itu menjadi orang yang sebenarnya sedang sakit. Dia memperlakukan dirinya tidak semestinya seperti yang Tuhan mau. Dia memperlakukan sesamanya tidak seperti yang Tuhan mau. Nah, orang seperti itu butuh dipulihkan oleh Tuhan. Butuh datang kepada Tuhan Yesus, menikmati pemulihan yang daripada Tuhan. Kenapa kepada Tuhan? Karena Dia yang menciptakan. Dia juga yang sanggup memperbaiki. Ibu kasih contoh, kalau printer rusak, kita harus datang kepada siapa? Tukang printer, jangan datang kepada tukang sepeda. Salah alamat kan? Nah, ketika kita merasa diri kita yang adalah gambar dan rupa Allah, kok hidup kita enggak menikmati pertolongan Tuhan dengan baik? Kita kok menjadi orang yang kok kata orang jahat terus ya? Nah, kita butuh dipulihkan. Butuh datang kepada Dia pencipta kita. Nah, hari ini Ibu mau share ada satu karya daripada seorang teolog yang luar biasa. Ya. Derek Prince, dia berkata, Kristus mengerjakan pada karya salib pertukaran yang hebat, menghasilkan perubahan. Tuhan Yesus pada waktu disalib itu dihukum. Supaya apa? Kita yang adalah manusia yang dicipta seturut gambar dan rupa Allah itu bisa diampuni. Yesus disakiti waktu disalib supaya kita disembuhkan. Yesus dijadikan dosa oleh dosa kita supaya kita dijadikan benar oleh kebenaran Kristus. Ya. Lalu ketika kita datang belajar tentang karya salib itu, Yesus menjalani kematian bagi kita supaya kita menerima kehidupan daripada Dia yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Lalu Yesus mengalami kemiskinan kita. Dosa membuat manusia itu miskin. Anak-anak perlu tahu ya, ke depan kalau kita nggak sungguh-sungguh takut Tuhan, hidup sebagai gambar dan rupa Allah yang benar, kita menjadi orang yang miskin. Bukan saja secara harta, tapi miskin hikmat. Miskin sukacita, jadi orang yang nggak ada sukacita mukanya, nggak ada damai sejahtera. Ya, tapi Yesus itu mengalami itu semua supaya kita menikmati kelimpahan. Ada sukacita, begitu ya. Lalu karya salib itu menyatakan Yesus menanggung rasa malu kita supaya kita menerima kemuliaannya. Nah, anak-anakku, Bapak Ibu guru yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus Allah pencipta kita itu begitu luar biasa. Dia konsisten dari awal. Dia tahu Dia menciptakan kita seturut gambar dan rupanya. Tapi Dia juga tahu kita tidak taat dan kita tidak bisa keluar daripada ketidaktaatan kita. Karena itu Dia menghadirkan dirinya untuk memulihkan gambarnya yang telah rusak dalam keberdosaan kita. Nah, karena itu ketika kita menerima keselamatan, pemulihan yang daripada Kristus, hasilnya tuh luar biasa. Slide berikut, kita mampu melihat diri kita bahwa I'm special. Saya istimewa. Anak-anak hari ini harus bilang dalam hatimu, saya istimewa. Dan itu bukan sok-sokan, itu kenyataan, kata Tuhan. Amin. Kita istimewa. Ya, kita istimewa. Kalau kita sebegitu istimewa, lebih luar biasanya lagi, slide berikut. Kita bisa datang kapanpun kepada Tuhan kita. Kita melihat kemuliaannya, menikmati berkatnya. Salib itu menunjukkan kasihnya yang kita nikmati hari lepas hari. Hari ini kita boleh ada menikmati ibadah secara virtual karena kasih Tuhan. Tiara kasih diberkati Tuhan sedemikian rupa ya. Seluruh perlengkapan hebat. Boleh melayani para siswa, ibu bapak yang ada di rumah. Karena kasih Tuhan. Saya memikirkan nama Tiara Kasih itu hebat itu ya. Siapa yang memberikan inspirasi dengan kata Tiara Kasih itu luar biasa. Mahkota kasih. Waduh hebat banget, artinya kasih di atas. Nah ini karena apa? Kita bisa bergaul dengan Dia yang adalah kasih, Allah itu. Dan hasil yang berikut, hasil dengan sesama ketika kita mengalami pemulihan dari Tuhan. Bapak Ibu, kita bisa respect, kita bisa menghargai sesama kita. Ini ilustrasi yang menarik menurut saya. Kalau lihat dari kiri ke kanan tuh mungkin kiri orang Papua kayaknya tuh. Ya, rambut kriwil ya, gelap kulitnya, lalu yang di tengah orang Padang kali berikutnya dan seterusnya. Ya.
Artinya dalam keperbedaan kita bisa saling respect, menghormati, menghargai. Inilah yang dibutuhkan dalam hidup bersosialisasi di rumah, di sekolah maupun di tengah lingkungan bangsa dan negara. Tanpa respect, tanpa menghargai, kita akan kacau, nggak bisa eksis di tengah-tengah dunia ini sekalipun kita dalam masterpiece-nya Allah. Tapi ketika kita dipulihkan Tuhan, kita bisa menghargai. Lalu dalam keluarga, slide berikut, kita bisa saling menghormati dan menghargai sesama. Anak menghormati orang tua merangkul anak, itu menjadi penting. Inilah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Lalu slide berikut adalah gambaran bagaimana sama-sama kita dituntut sebagai ciptaan yang diciptakan serupa, segambar dengan Allah. Marilah hidup menghargai. Supaya kita juga menikmati dihargai. Tahukah kita? Sadar maupun tidak sadar, Allah sangat menghargai kita. Dan kita sangat dihargai oleh Allah. Mau bukti? Buktinya itu salib. Salib Kristus tanda betapa Allah menghargai dan kita dihargai oleh Allah. Karena itu kita harus hidup mewujudkan itu, menghargai Allah kita, menghargai sesama kita, menghargai keluarga Bapak Ibu Guru, teman-teman kita. Dengan demikian, maka tujuan Allah dalam menciptakan kita itu bisa nyampe. Slide yang berikut. Ya. Kita bertanggung jawab. Kalau kita ingat ayat tadi, supaya kita bertanggung jawab atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara. Ya, tapi harus diawali dulu dengan sikap menghargai ngasih tanggung jawab. Ya, supaya manusia sebagai ciptaan itu bertanggung jawab atas ciptaan yang lain. Atau menjalankan amanat kebudayaan. Bisa membudidayakan alam yang semesta yang Tuhan tempatkan kita. Nah akhirnya saudara, Bapak Ibu Guru, juga anak-anak murid yang dikasihi Tuhan, akhirnya sebagai manusia, sebagai masterpiece-nya Allah, dapat mewujud nyatakan kehadirannya di muka bumi. Sebagai ciptaan yang dicipta, segambar dan serupa dengan Allah. Bersyukurlah untuk keberadaan kita dan berdoalah supaya pemulihan dari Allah itu betul-betul kita alami sebagai ciptaan yang dicipta serupa dan segambar dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala mengakhiri perenungan firman dalam doa. Kami berterima kasih Tuhan dalam perenungan yang singkat ini. Kami diingatkan kembali apapun kondisi kami adalah manusia ciptaan Allah yang dicipta serupa segambar dengan Allah. Kami sadar betul kami berdosa, membuat gambar dan rupa Allah itu menjadi rusak dalam diri kami. Tapi kami bersyukur ada Tuhan Yesus Kristus, oleh kasih-Nya yang besar menyelamatkan kami lewat karya salib. Sehingga kami memperoleh pemulihan. Hidup kami adalah hidup yang sanggup mencerminkan rupa dan gambar Allah dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, tolong kami untuk kami mampu tampil sebagai orang-orang yang sungguh dapat menampilkan citra Allah. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur atas firman Tuhan. Amin. Terpujilah firman Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Tanti yang telah men-sharingkan keberadaan firman Tuhan. Masterpiece-nya Allah. Masterpiece-nya Allah. Dua kata yang menyadarkan kita bahwa benar, kalau kita sadar bahwa kita adalah hasil karya Allah, hasil karya Tuhan, maka sesungguhnya kita akan cenderung mengabdi kepada Allah yang meng-create kita sebagai masterpiece-nya. Cenderung belajar taat. Sama seperti seorang anak, saya dengan orang tua saya, kalian dengan orang tua kalian, izinkan kalian dengan kami Bapak Ibu gurumu, yang sadar kalau kalian menjadi besar, bahkan berprestasi, maka kalian akan cenderung untuk belajar mengabdi kepada orang tua kalian, cenderung taat kepada orang tua kalian. Dan maka memang seharusnya lah demikian.
Karena segala sesuatu yang dilakukan harus bagi Tuhan. Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Ingat, kita adalah masterpiece-nya Allah. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita akan masuk dan mengakhiri ibadah kita yang nanti akan ditutup dengan doa, syafaat, dan berkat oleh Bapak Pendeta Adi Eliwaru. Namun sebelumnya, mari menyadari presence-nya Allah dalam kehidupan kita. Bahwa Allah hadir menyatakan bahwa kita adalah masterpiece-nya Allah, anak-anak Allah. Maka kita juga harus memberi arti, memberi manfaat. Kalau saya sering mengatakan, menjadi berdampak. Karena Tuhan hadir dalam kehidupan kita, memberikan dampak yang luar biasa. Mari kita nyanyikan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Ada rencana yang indah yang Tuhan berikan. Namun satu hal ku percaya, Dan kita percaya akan hal itu. Ada rencana yang indah. Mari bersama. Tiada terduga kasih-Mu, Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Hati kehadiran-Mu selalu, Amin. nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Saya mengajak setiap kita untuk berdiri. Selalu tak tersepi Oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya. Ada rencana yang indah. terduga kasih-Mu. Yesus, Heran dan besar bagiku. arti hadir-Mu
Bapak Ibu dan anak-anak kami semua, kita akan masuk di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala kita. Allah Bapa kami yang ada di sorga, hati kami dipenuhi dengan sukacita dalam ibadah kami pada pagi hari ini, di mana kami boleh memuji-muji Engkau, dan semua puji-pujian yang telah kami nyanyikan boleh naik ke hadapan-Mu menjadi dupa yang harum yang berkenan kepadamu. Kami juga bersyukur bahwa firman Tuhan boleh mengingatkan kami pada pagi hari ini bahwa kami diciptakan menjadi serupa dengan gambar Allah. Begitu indahnya kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk menghargai dan menghidupi firman Tuhan bahwa kami adalah gambar dan rupa Allah. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk seluruh siswa-siswi kami yang saat ini sedang berada di rumah dan mengikuti ibadah pagi hari ini bersama juga dengan orang tua. Bapa di sorga, kami berdoa supaya Tuhan memberikan kepada anak-anak kami sukacita selama mereka berada di rumah dalam mengikuti PCC. Berikan mereka hikmat, berikan mereka kekuatan, berikan mereka segala yang dibutuhkan. Kami doakan orang tua, Tuhan memberkati orang tua mereka, berkati pekerjaan dan usaha mereka, berikan kesehatan, sehingga anugerah Tuhan dan limpah rahmat Tuhan sungguh dinyatakan kepada keluarga dan juga anak-anak kami yang ada di rumah. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah Kristen Tiara Kasih. Beri mereka hikmat, berikan mereka kekuatan dalam mempersiapkan setiap materi-materi, dan juga dalam kehidupan mereka Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan. Kami doakan yayasan, Tuhan memberkati yayasan dan juga seluruh keluarga besar sekolah Kristen Tiara Kasih. Kami berdoa untuk penerimaan mahasiswa baru, Tuhan memberkati. Biarlah juga Tuhan yang membawa anak-anak boleh berada di tempat ini, sehingga visi misi sekolah yaitu iman, karakter dan pengetahuan sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan setiap anak-anak yang belajar di tempat ini. Bapa yang baik, kami berdoa juga bagi guru-guru dan anak-anak yang dalam kelemahan tubuh dan sakit. Tuhan melawat mereka, Tuhan menjamah, Tuhan dan memberkati kehidupan mereka. Berkati setiap obat-obat bahkan terapi yang mereka gunakan. Bapa, kami juga berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan, keadaan bangsa dan negara kami saat ini tidak baik oleh karena COVID-19 virus corona. Tuhan, dengarkanlah seruan anak-anak-Mu di seluruh muka bumi saat ini. Sampai kapan Tuhan? Kami percaya bahwa Engkau melihat jeritan hati kami. Kami doakan pemerintah kami, beri mereka hikmat untuk menangani setiap permasalahan, bukan hanya masalah kesehatan, tetapi ekonomi dan politik. Biarlah negara kami boleh aman, tentram Bapa. Kami juga berdoa bagi seluruh warga bangsa kami supaya boleh menjaga diri, menjaga kesehatan mereka dengan protokol-protokol kesehatan, sehingga mereka juga tidak menjadi sakit, bahkan juga membawa virus kepada orang yang lain. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa kami kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau sudah mendengarkannya dan memberikan yang terbaik. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Dalam
silakan duduk kembali dan silakan bersatu secara pribadi. Amin. Sebelum Pak Jamal nanti memberikan pengumuman, Bapak memberikan pengumuman terlebih dahulu. Bapak dari OSIS akan mengkonfirmasi bahwa hari ini bukan hari terakhir. Hari ini adalah satu rangkaian di mana regenerasi OSIS akan dimulai. Bahwa Troy Godwin Gunawan, Ketua Umum OSIS 2019-2020, akan segera menyelesaikan masa karirnya, masa emasnya. Anak-anak, saya mau lihat, kita kasih tepuk tangannya kepada Troy dan teman-teman. Thank you Troy. Saya lihat Troy luar biasa, dia mau menangis tuh teman-teman. Dia mau nangis, mencucurkan air mata sebagai masterpiece. Ya, hari ini teman-teman dari OSIS akan ada pemilihan calon ketua umum OSIS yang nanti akan masuk ke dalam setiap kelas, yaitu pada saat pembinaan kelas. Di kelas, mohon maaf, mungkin kelas 10 dulu, kelas 11, kelas 10 dulu ya. Kelas 10, kelas 11, nanti terakhir kelas 12. Untuk pengumumannya akan disesuaikan ya. Itu yang menjadi arahan para flash supaya tidak golput. Mari kita mendukung salah satu calon dari dua calon yang menjadi konfirmasi buat kalian. Calon ketua umum nomor 1 ada Cara, calon ketua umum nomor 2 ada Davin. Kita pilih yang terbaik. Oh, kelas 11, kelas 10, baru kelas 12. Lihat nanti urutannya, karena tim panitia nanti sudah mengerti. Itu yang menjadi pengumuman dari OSIS. Saya serahkan kepada Pak Jamal, silakan. Ya, pengumuman tidak ada dari Bapak, hanya saja yang catatan khotbah seperti biasa, Bapak sudah buka buat kamarnya di Google Classroom ya. Nanti kalian boleh kirimkan ke sana catatan khotbah, laporan khotbah yang hari ini, dan kemudian juga nanti yang laporan ibadah gereja. Pokoknya 3 silakan disubmit di sana. Oke, itu saja. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.